Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saskia Putri Adli. Saya Agung Maulana. Nama saya Lia Hidayah. Kami dari kelompok 13, mata kuliah Psikologi Anak dan Remaja, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang karakteristik perkembangan tingkah laku kognitif remaja dan usaha-usaha untuk mengembangkannya. Langsung saja, yang pertama adalah kekhasan tingkah laku kognitif remaja. Pada masa remaja, para remaja mengalami pemikiran yang lebih tinggi, penalaran, dan pemikiran abstrak. Pemikiran abstrak memungkinkan remaja untuk mengembangkan tujuan, keadilan, dan kesadaran sosial. Remaja juga memutuskan bagaimana pilihan moral dan etis akan memandu perilaku mereka selama ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori Piaget tentang berpikir abstrak remaja. Piaget membagi perkembangan kognitif anak ke dalam 4 periode utama. Yang pertama yaitu tahap sensori motor yang berlangsung sejak lahir hingga usia 2 tahun. Bagi anak yang berada pada tahap ini, pengalaman diperoleh melalui fisik atau gerakan anggota tubuh, dan juga sensorik atau koordinasi alat indera. Yang kedua adalah tahap praoperasional yang berlangsung dari usia 2 hingga 7 tahun. Tahap ini adalah tahap persiapan untuk pengorganisasian operasi konkret. Pada tahap ini, pemikiran anak lebih banyak berdasarkan pada pengalaman konkret daripada pemikiran logis. Sehingga, jika ia melihat objek-objek yang kelihatannya berbeda, maka ia akan mengatakan berbeda pula. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret yang berlangsung pada usia 7 hingga 11 tahun. Pada umumnya, anak-anak pada tahap ini telah memahami operasi logis dengan bantuan benda-benda konkret. Kemampuan ini terwujud dalam memahami konsep kekekalan, kemampuan untuk mengklasifikasikan dan serasi, dan juga mampu untuk memandang suatu objek dari sudut pandang yang berbeda secara objektif. Anak pada tahap ini sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika, tetapi hanya objek fisik yang ada saat ini, karena itu disebut tahap operasional konkret. Yang keempat yaitu tahap operasional formal yang berlangsung pada masa remaja usia 11 hingga 15 tahun. Anak pada tahap ini sudah mampu melakukan penalaran dengan menggunakan hal-hal yang abstrak dan menggunakan logika. Penggunaan benda-benda konkret tidak diperlukan lagi. Anak mampu bernalar tanpa harus berhadapan dengan objek atau peristiwa berlangsung. Penalaran terjadi dalam struktur kognitifnya telah mampu dengan menggunakan simbol-simbol, ide-ide, atraksi, dan generalisasi. Pada tahap terakhir tersebut, individu melampaui dunia nyata, pengalaman-pengalaman konkret dan berpikir secara abstrak dan lebih logis. Piaget menyatakan bahwa perkembangan kecerdasan kognitif manusia pada tahap remaja ini telah sampai ke tahap maksimal. Tahap operasional formal dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu operasional formal, tahap awal. Pada masa awal ini, cara berpikir operasional formal mengalahkan realitas, dan terlalu banyak terjadi asimilasi sehingga dunia dipersepsikan secara terlalu subjektif dan idealis. Yang kedua yaitu operasional formal akhir, mengembalikan keseimbangan intelektual. Remaja pada tahap ini mengujikan hasil penalarannya pada realitas dan terjadi pemantapan cara berpikir operasional formal. Keseimbangan intelektual terjadi kembali sejalan dengan usaha remaja untuk mengakomodasi gejolak kognitif yang dialaminya. Ciri-ciri pemikiran operasional formal yaitu yang pertama adalah abstrak. Remaja akan berpikir lebih abstrak dibandingkan dengan anak-anak. Remaja tidak lagi terbatas pada pengalaman-pengalaman nyata dan konkret sebagai landasan berpikirnya. Mereka dapat membayangkan suatu rekaan kejadian yang semata-mata berupa kemungkinan, hipotesis, ataupun proposisi abstrak, dan mencoba mengolahnya dengan pemikiran logis. Yang selanjutnya yaitu idealis. Remaja mulai berpikir tentang ciri-ciri ideal bagi mereka sendiri dan orang lain, dan membandingkan diri mereka dan orang lain dengan standar-standar ideal ini. Contohnya yaitu berfantasi akan masa depan, menghayal tentang suatu hal yang tidak dimilikinya. Mereka menjadi tidak sabar dengan patokan ideal yang dimilikinya dan bingung patokan ideal manakah yang akan dipegangnya. Selanjutnya yaitu logis. Remaja akan berpikir logis, mulai berpikir layaknya ilmuwan yang menyusun rencana-rencana untuk memecahkan masalah dan menguji secara sistematis pemecahan masalah tersebut. Piaget menyebutkan hal ini dengan pemikiran deduktif hipotesis.
Penalaran deduktif hipotesis adalah konsep operasional formal Piaget yang menyatakan bahwa remaja memiliki kemampuan kognitif untuk mengembangkan hipotesis atau dugaan terbaik mengenai cara memecahkan masalah, seperti samaan aljabar, kemudian dia menarik kesimpulan secara sistematis atau menyimpulkan pola mana yang diterapkan dalam pemecahan masalah tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas dua materi, yaitu perkembangan berpikir dan tingkah laku, dan perkembangan berpikir dan moral. Pertama, saya akan bahas dulu perkembangan berpikir dan tingkah laku sosial. Perkembangan berpikir dan tingkah laku sosial merupakan kematangan yang dicapai dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial juga dapat pula diartikan sebagai proses belajar, yaitu menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, tradisi, serta meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Manusia dilahirkan belum memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemampuan sosial anak diperoleh dari berbagai kesempatan dan pengalaman bergaul dengan orang-orang lingkungannya. Kebutuhan berinteraksi dengan orang lain telah muncul sejak usia 6 bulan. Saat itu, anak telah mengenal manusia lain, terutama ibu dan anggota keluarganya. Anak juga mulai mampu membedakan arti senyum dan perilaku sosial lainnya, seperti marah dan juga kasih sayang. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Mereka butuh interaksi dengan manusia lainnya. Interaksi sosial merupakan kebutuhan kodrati yang dimiliki oleh manusia. Salah satu bagian penting dari perbuatan atau perubahan perkembangan aspek kognisi sosial remaja ini adalah apa yang diistilahkan oleh psikolog David Elkin dengan egosentrismenya, yakni kecenderungan remaja untuk menerima dunia dari perspektifnya sendiri. Dalam hal ini, mereka lebih memikirkan tentang diri mereka sendiri. Adapun bentuk-bentuk tingkah laku sosial dalam perkembangan menuju kematangan mewujudkan tingkah laku sosial dalam interaksi sosial diantaranya yaitu ada 9. Yang pertama pembangkangan, kedua agresi, 3 berselisih, keempat menggoda, kelima persaingan, keenam kerjasama, ketujuh tingkah laku, dan kedelapan mementingkan diri sendiri, serta terakhir yaitu simpati. Selanjutnya yaitu materi kedua, perkembangan berpikir dan moral. Pasti teman-teman sering mendengar kata moral, tapi teman-teman tahu nggak sih? Istilah moral berasal dari bahasa Latin, mos atau moris, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan, atau nilai-nilai atau tata cara kehidupan. Serta arti moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan atau nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral. Moral merupakan kondisi, pikiran, peraturan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai baik dan buruk. Dan teman-teman tahu nggak sih, apa saja nilai-nilai moral? Contohnya yaitu seruan untuk berbuat baik pada orang lain, memelihara ketertiban dan keamanan, memelihara kebersihan, memelihara hak orang lain, serta larangan mencuri, berzina, membunuh, minum minuman keras, dan berjudi. Seseorang dapat dikatakan bermoral apabila tingkah laku tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung oleh masyarakat. Sehingga tugas-tugas penting yang harus dikuasai oleh remaja adalah mempelajari apa yang diharapkan oleh masyarakat dan kemudian mau membentuk perilaku agar sesuai dengan harapan. Ciri-ciri perkembangan moral akan lebih nampak ketika perubahan fisik dan sangat pesat pada tahap perkembangan ini. Ciri-ciri tersebut ada 3, yaitu pertama meningkatkan kemampuan kognitif dari berpikir konkret menjadi berpikir abstrak atau formal. Yang kedua yaitu peningkatan kemampuan berpikir berkaitan dengan peningkatan kemampuan bertingkah laku moral dengan dicapainya kemampuan berpikir abstrak,
kemampuan pemahaman terhadap moralnya semakin akan meningkat. Dan yang ketiga, yaitu remaja memperoleh kemampuan untuk memahami bahwa peraturan ini dibuat atas persetujuan semua orang yang bersifat ideal. Michael dalam Elida Praitno 1992 mencatat ada 3 perubahan penting dalam perkembangan moral selama masa remaja ini, yaitu yang pertama, remaja menyadari bahwa yang disebut benar atau salah adalah atas pertimbangan keadilan atau kebijaksanaan, bukan atas kemauan orang yang berkuasa. Yang kedua yaitu remaja paham tentang peraturan moral atau agama dan sosial karena telah diperolehnya kemampuan memahami sesuatu dari sudut pandang tertentu, sehingga remaja mengerti bahwa moral relatif tidak absolut. Dan yang terakhir yaitu remaja mengalami konflik tingkah laku moral dengan pikiran moral. Tingkah laku moral adalah tingkah laku yang ditampilkan sesuai dengan kriteria moral. Sedangkan pikiran moral dan pandangan moral adalah pendapat atau pertimbangan seseorang tentang persoalan moral. Itulah kedua materi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Yang kelima adalah perkembangan kognitif dan perkembangan kepribadian. 1. Pemikiran operasional formal. Dalam teori ini, operasional formal berlangsung pada usia 11-15 tahun. Pada masa ini, remaja berpikiran ke masa depan atau sesuatu yang dicita-citakan. Pada masa remaja, hormon-hormon tertentu meningkat, sehingga mempengaruhi bentuk tubuh seperti hormon testosteron pada laki-laki dan estradiol pada perempuan. Pada laki-laki terdapat perubahan seperti tumbuh jakun, dada semakin membidang, tumbuh kumis, dan rambut di sekitar kemaluan dan ketiak. Sedangkan pada perempuan terjadi perubahan seperti pembesaran pada buah dada, pinggul melebar, dan tumbuh rambut di sekitar kemaluan dan ketiak. Yang kedua adalah kognisi sosial. Pada masa remaja terdapat kecenderungan sifat, yaitu egosentrisme. Egosentrisme adalah suatu anggapan remaja bahwa dialah yang menjadi pusat dari segalanya, dan yang lainnya hanyalah pelengkap bagi dirinya. Selanjutnya adalah perkembangan kepribadian. Kepribadian adalah kecenderungan remaja melakukan originalitas dan berdiri sendiri. Originalitas yaitu berusaha untuk membedakan dirinya dari kategori anak-anak dan dewasa. Sedangkan berdiri sendiri adalah berusaha sendiri tanpa bantuan orang tua dan ingin dianggap mandiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan pemahaman agama. Pemahaman agama pada remaja dipengaruhi oleh keluarga, sekolah, dan juga teman sebaya. Perkembangan agama yang terjadi pada remaja terjadi dalam beberapa aspek. Yang pertama yaitu pertumbuhan pikiran dan mental. Ide dan dasar keyakinan beragama yang diterima remaja dari masa kanak-kanak sudah tidak begitu menarik bagi mereka. Sifat kritis terhadap ajaran agama mulai timbul. Selain masalah agama, mereka pun sudah tertarik pada masalah kebudayaan, sosial, ekonomi, dan norma-norma kehidupan lainnya. Dalam hal ini, agama yang ajarannya bersifat lebih konservatif lebih banyak berpengaruh bagi para remaja untuk tetap taat pada ajaran agamanya. Yang kedua yaitu perkembangan perasaan. Berbagai perasaan berkembang pada masa remaja. Perasaan sosial, etnis, dan estetis mendorong remaja untuk menghayati prakehidupan yang terbiasa dalam lingkungan kehidupan agamis akan cenderung mendorong dirinya untuk lebih dekat ke arah hidup agamis. Yang ketiga yaitu pertimbangan sosial. Corak keagamaan pada remaja juga ditandai oleh adanya pertimbangan sosial. Dalam kehidupan keagamaan, mereka timbul konflik antara pertimbangan moral dan material. Remaja sangat bingung menentukan pilihan itu, karena kehidupan duniawi lebih dipengaruhi kepentingan akan materi. Maka para remaja lebih cenderung jiwanya untuk bersikap materialis yang meliputi kepentingan keuangan, kebahagiaan diri, dan juga kehormatan diri, dan masalah kesenangan diri lainnya. Sangat sedikit remaja yang terpengaruh oleh pertimbangan sosial dalam masyarakat. Demikian pula dengan hal agama dan akhirat. Yang keempat yaitu perkembangan moral. Agama sangat berperan penting dalam jiwa agama. Sebagian orang berpendapat bahwa moral bisa mengendalikan tingkah laku anak yang beranjak dewasa, sehingga ia tidak melakukan hal-hal yang merugikan dan bertentangan dengan kehendak dan pandangan masyarakat. Yang kelima yaitu sikap dan minat. Sikap dan minat remaja terhadap masalah-masalah keagamaan boleh dikatakan sangat kecil.
dan hal ini tergantung dari kebiasaan masa kecil serta lingkungan agama yang mempengaruhi mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian materi pada kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.